Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti trilogi pendidikan, Ingarso Sungtulodo, Ingmadi Umangkarso, Tuturi Handayani, sudah banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amrim Banjarnahor, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Persingguran, Kecamatan Pelung, Kabupaten Humbang, Hasundutan, dengan fasilitator Bapak M. Irwan Saputra, SPD MPD, dan pengajar praktik Ibu Napsia Purba. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 11 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 11 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, permasalahan pendidikan bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat bahwa anak akan lebih pintar atau cerdas dengan tuntutan diutarakan bagaimana permasalahan gaya hidup dan tumbuhnya anak. Masalah pendidikan terjadi hubungan personal antara guru dan peserta didik di sekolah. Guru mengajar dengan target pencapaian kurikulum yang ditentukan ketimbang mempertanyakan mengapa dan apa manfaat suatu pelajaran yang diberikan pada peserta didik. Kurangnya pendidikan yang selama ini banyak terjadi dalam model bahwa guru sebagai subjek dan para murid sebagai objek yang patuh untuk mendengarkan. Sebagai guru, saya harus mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klassikal, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap peserta didik tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Beberapa hal yang saya percaya tentang peserta didik dengan pembelajaran sebelum mempelajari modul 11 adalah yang pertama. Peserta didik dikatakan telah belajar jika bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui atau sama dengan KKM. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang ketiga, tidak memperhatikan perbedaan karakteristik peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 11? Banyak hal yang saya pelajari dengan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara melalui modul 11. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap dunia pendidikan, yaitu yang pertama, hidup dan tumbuhnya anak, maksudnya menuntun mereka agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, sebagai pendidik, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih. Misalnya benih padi, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, mengairi, membasmi ulat-ulat yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodrat padi kita, tidak bisa memaksa padi tumbuh seperti jagung. Jadi, sebagai pendidik, kita harus terbuka dan tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka akan menilai, memiliki potensi, bakat, dan minat yang beda, maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan masing-masing. Yang ketiga, pendidik mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Dengan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu memiliki budi pekerti atau watak. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan atau kemauan sehingga mengeluarkan tenaga melalui pendidikan. Saya dan kita semua berharap bahwa
anak-anak peserta didik kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya, menjadi manusia yang beradab dan berbudi pekerti luhur yang baik. Hal yang akan diterapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, mengubah mindset. Saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah kertas kosong yang belum terisi apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun terlihat dengan kodrat alamnya. Saya harus peka membaca dan menganalisis setiap potensi anak didik agar pengajaran atau pendidikan yang saya berikan nantinya bisa betul-betul menggali potensi anak saat pembelajaran. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata dalam pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Memberikan ruang kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya hingga anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak-anak tidak mengalami miskonsepsi. Yang keempat, memberikan teladan yang baik. Sebagai wujud dari pejuang pendidik, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Selain memberi wejangan, harus bisa juga memberi teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku baik apa yang saya lakukan. Selain dari upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti luhur yang baik, juga bisa menjadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberi keteladanan yang baik, guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang kelima, memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo. Dari depan saya bisa memberi teladan kepada peserta didik saya dan menjadi panutan. Yang kedua, ingmadio mangun karso. Di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat. Yang ketiga, tuturi handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat bagi peserta didik. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah yang pertama, semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso sung tulodo, Ingmadio mangun karso, tuturi handayani. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak menuntun berkolaborasi dengan siswa, memberikan ruang untuk peserta didik berpikir kritis dan berpendapat. Yang ketiga, membangun karakter siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar peserta didik. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga meninggalkan sifat-sifat jeleknya. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan sesuai dengan zamannya agar dia bisa berkarya dan menyesuaikan diri pada zamannya. 4. Penerapan budi pekerti. Budi pekerti juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Guru harus memberi teladan yang baik bagi peserta didik dalam mengembangkan budi pekertinya. Kita juga bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan di sekolah untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti. Terima kasih. Salam guru penggerak. Horas, horas, horas.